Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang, di ranah Minang, yang melahirkan begitu banyak pikiran bagi Republik, maka wajar bila hari ini kita bicara soal arah negara kita. Karena di sini, di tanah ini, dulu lahir gagasan-gagasan bahwa kemerdekaan harus terasa dalam bentuk keadilan. Kemarin saya berbicara di Universitas Bung Hatta, dan saya katakan di sana bahwa kekuatan Bung Hatta adalah kekuatan pada nalar. Bung Hatta tumbuh besar dalam suasana penjajahan, tapi nalarnya tidak pernah ikut terjajah. Bung Hatta hidup di dalam suasana penuh tekanan, tapi pikirannya tidak pernah tertekan. Bung Hatta mengatakan, boleh saja badan saya dimasukkan dalam penjara, tapi izinkan saya baca buku, karena dengan baca buku pikiran tetap merdeka. Dari sini dulu lahir gagasan-gagasan itu. Dan hari ini suara yang sama kita harus gaungkan, bahwa Indonesia harus kembali kepada rakyatnya. Dan Sumatera Barat ini, walaupun secara ukuran geografis nampak kecil di peta, tapi selalu besar dalam gagasan. Nama-nama besar seperti tadi Muhammad Hatta, Agus Salim, Syahrir, Muhammad Natsir, Buya Hamka, Tan Malaka, menunjukkan bangsa ini bisa maju tanpa kehilangan akal sehat dan tanpa kehilangan nurani. Maka ketika hari ini saya berbicara di Padang, ini bukan sekedar sambutan, tapi usaha menyambungkan kembali dengan amanat pemikiran orang-orang Minangkabau yang disumbangkan untuk Republik Indonesia. Dan ini akan dibahas tentang bagaimana sumbangan itu kaitannya dengan kondisi sekarang. Ibu sekalian, hari ini setahun sudah rakyat memberi kesempatan kepada pemerintahan baru yang sekarang sedang bertugas. Selama 1 tahun kita beri waktu, kita tidak langsung menghakimi. Itulah etika berdemokrasi, bahwa pemerintah baru dikasih kesempatan untuk bekerja. Nah, kalau 5 tahun itu 100%, maka 1 tahun itu adalah 20%. Pertanyaannya sederhana. Setelah berjalan 20% ini, apakah janji-janji besar itu paling tidak terasa sudah 20% di lapangan? Janji soal jutaan lapangan kerja, jutaan rumah rakyat, ratusan fakultas kedokteran baru. Apakah sudah mulai kelihatan bentuknya di kabupaten, di nagari, di pasar, di rumah-rumah warga? Ini bukan pertanyaan sinis. Ini adalah pertanyaan wajar dari rakyat kepada pemerintah. Kalau jawabnya seperti tadi belum terasa, itu artinya bukan rakyat yang salah bertanya, tapi pemerintah yang harus memperjelas arah. Koreksi bukanlah permusuhan. Justru koreksi adalah cara rakyat menjaga agar mandat yang diberikan rakyat kepada pemerintah tidak melenceng dalam pelaksanaannya. Nah, hari ini ada 3 keresahan besar rakyat. Apa itu? Urusan makan, urusan kerja, urusan masa depan. Di dapur banyak keluarga hari ini, lauk terasa makin tipis. Harga beras mahal. Lauk, transport, sekolah, biaya pendidikan, biaya kesehatan,
semua terasa menekan. Tapi di sisi lain, laporan-laporan ekonomi mengatakan dan bunyinya bagus-bagus. Jurangnya ada di sini nih. Ini jurangnya nih. Apa yang terjadi? Angka di atas nampak tumbuh, tapi di bawah merasa was-was. Negara sudah saatnya kembali memihak dapur-dapur rumah tangga, bukan memihak mereka yang berada dalam kemegahan podium-podium yang ada di Republik ini. Di pasar dan di dunia usaha, ini semuanya bisa merasakan keluhannya mirip. Pembeli sepi, ongkos tinggi, izin dan pajak sering membingungkan. Sementara akses kepada permodalan tidak selalu mudah. Kalau kondisi ini dibiarkan, maka pasar rakyat yang jadi penyangga ekonomi daerah bisa pelan-pelan surut. Dan kondisi ini sekarang ini sudah terlihat. Lalu kita lihat di anak muda. Persoalan utama bagi anak muda apa? Lapangan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini luar biasa sekali ya bagaimana pidato Anies Baswedan di Ormas Gerakan Rakyat ya, atau cikal bakal Partai Gerakan Rakyat, teman-teman. Dan Gerakan Rakyat ini memang semakin kesini semakin fenomenal, semakin dikenal banyak masyarakat ya, apalagi ini adalah naungan Anies Baswedan, teman-teman. Dan ini adalah cikal bakal partai yang akan membawa Anies menuju pemilu 2029 ya. Pada saat musda ya, atau musyawarah musnas ya, musyawarah nasional Ormas Gerakan Rakyat kemarin, banyak kader-kader itu mengharapkan agar Ormas ini menjadi sebuah partai 2026. Dan ini sangat bagus, aspirasi yang sangat visioner, teman-teman, karena kader-kader akan melihat bagaimana potensi dari Gerakan Rakyat ini akan menjadi sebuah partai yang besar di kemudian hari ya. Apalagi nama Anies saat ini benar-benar diperhitungkan di dunia politik Indonesia. Kalau kita melihat saat ini ya, elektabilitas Anies itu adalah masih yang tertinggi juga, teman-teman, yang kedua atau yang ketiga di politik Indonesia ya. Kenapa? Karena memang Anies masih diperhitungkan. Nama besar Anies ini teman-teman ya, menjadi pemicu semangat juga bagi kader-kader Gerakan Rakyat ya, untuk terus bersemangat membesarkan Gerakan Rakyat. Kalau kita melihat Anies ini bukan pejabat publik ya, beliau itu hanya masyarakat biasa saat ini, namun namanya masih dicantol ya oleh lembaga-lembaga survei ya sebagai calon atau bakal calon presiden 2029. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini, teman-teman ya? Namun yang menariknya adalah nama Anies masih yang tertinggi juga ya, masuk 3 besar tertinggi, dan ini kan adalah sebuah fenomena yang luar biasa. Artinya masyarakat masih menginginkan Anies menjadi calon presiden ya. Dan ini jika Anies meresponnya dengan baik dan relawan meresponnya dengan baik, maka Anies akan bisa ya ikut kontestasi Pilpres 2029. Apalagi saat ini kalau kita melihat, teman-teman ya, partai politik bisa untuk mencalonkan calonnya sendiri ya. Tidak harus presiden threshold yang 20% ya. Itu tidak harus, saat ini bisa sendiri-sendiri karena memang semuanya bisa, partai kecil pun bisa ya. Ini luar biasa. Bagaimana menurut kalian?